Nah, ini kan tidak ada apa namanya, tidak ada frekuensi ya Pak ya, benar nggak? Ya. Maunya nih saya mau hapus ya. Caranya kita blok aja Pak Ibu. Kita taruh timelinenya di sini misalkan ya, taruh di sini ya, dari sini ya. Kita klik di sini dulu ya. Klik. Setelah itu kita tarik yang tanda merah ini yang di sebelah kanan ini. Kita hapus sampai di sini ya. Kemudian kita klik kanan, lalu cut. Ya. Halo. Klik cut. Nah, berarti dia ada hilang segmen videonya yang itu ya. Oke. Terus Bapak Ibu, di sini kan ada audio nih. Yang bawah ini audio dia. Ya. Bapak Ibu, kita bisa mengedit audionya Pak Ibu ya, edit audio. Di sini bisa kita kecilkan volumenya Bapak Ibu. Halo. Hai. Ya, caranya mengecilkan volume Bapak Ibu, klik kanan ini. Ya, siapa tahu suaranya kecil nih. Suaranya kecil ya. Kemudian kita klik kanan edit audio. Kemudian ini misalkan volumenya terlalu besar, kita turunkan nih Pak Ibu. Kecilkan sesuai dengan keinginan kita ya. Maka dia suaranya akan kecil. Oke, coba kita lihat sekarang kalau besarkan gimana dia volumenya. Coba ya. Suaranya bagaimana? Oh, kan besar ini. Oke. Udah Pak Ibu? Halo? Hai. Sudah. Ya, halo Pak. Sudah tadi ya? Sudah. Nah, misalkan ini ya, ada segmen video yang mau kita hilangkan. Cuma di sini kekurangannya adalah dia tidak bisa melihat preview ya. Kalau video yang Camtasia yang satunya lagi itu akan dilihat previewnya. Ini ya, misalkan ada di segmen ini, kita ingin menghilangkan ini ya. Video kita tarik ke kiri ke sini. Kemudian kita klik kanan, cut. Nah, gitu ya. Siapa tadi yang suaranya kedengaran? Oke. Tunggu dulu dah. Oke. Ya, sekarang Bapak Ibu pengennya gimana? Mau ngapain sekarang? Di transition itu, Pak. Transition nih, Pak? Iya. Ya, oke, transisi ini coba fiturnya aktif nggak? Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini misalkan kita transisi itu karena dia soalnya apa namanya? Dia trial, apakah bisa dimunculkan nggak? Coba kita lihat dulu ya, Pak ya. Nggak bisa. Soalnya nggak aktif ini? Nggak. Kalau Mungkin karena cuma satu video, Pak. Kalau VLC pur crack biasanya baru ya, oke, gini. Coba kita split dulu. Mau nggak dia?
Oke, coba kita pilih dulu ya videonya. Kita klik kanan, ini. Oke, kemudian kita split ya. Split. Nah, kan ada 2 video nih, Pak. Iya. Benar nggak? Iya. Oh, ada, Pak. Coba. Oke, ini kan di split nih. Iya. Sudah kelihatan? Sudah. Pak Ibu ya, pilih dulu videonya ya. Kan ini ya. Klik, ya kan? Iya. Kemudian ini kita pecah dulu dia menjadi 2 video ya. Ya Pak Ibu ya, misalkan di sini ya. Kita mau men-splitnya di sini ya. Oke, caranya sekarang kita klik videonya ya. Kemudian klik kanan, lalu split. Jadi kita pecah dia menjadi 2 video. Tadi kan 1 video, dia menjadi 2 video. Nah, kayak gini kan? Oke. Iya. Nah, sekarang coba kita aplikasikan transisinya ya. Oke, caranya klik ini. Bapak Ibu pinginnya yang gimana? Apakah ini? Ya, pilih salah satu dulu, Pak. Salah satu, berarti ini kan salah satu nih kan. Nah, maunya gimana? Iya. Nah, berarti gitu dia. Ya. Ataukah pinnya kayak gini? Ya, gitu ya intinya ya, Pak ya. Iya. Ya. Iya. Kalau kita mau ini nambahkan height seperti itu jadinya dia. Oke. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Oke. Selamat pagi. Cuman begini Pak, ini yang namanya versi trial ini ya agak susah juga ini. Dia nggak bisa maksimal untuk ininya Pak. Apa namanya transisinya ini malah nggak aktif malahan sekarang ini. Coba kita lihat dulu nih. Oh hilang dia. Oke, coba kita ulang dulu dah. Ya ini apa Ibu? Fitur ini belum bisa maksimal Bapak Ibu karena apa? Dia ngasih trial version Bapak Ibu. Jadi untuk efek transisinya juga belum maksimal bisa kita hadirkan di sini ya. Sehingga begini aja. Oke. Untuk efek transisi kita maksimalkan di PowerPoint dulu. Halo, Pak? Bapak sudah mencoba? Mau nggak dia, Pak? Mau, Pak. Mau. Untuk di transisinya ya. Oke. Ya, oke transisi. Ada berapa yang mau, ada yang enggak, Pak? Ya. Pak Sutris, ada berapa yang mau, ada yang enggak, Pak? Iya, Pak. Karena dia belum maksimal di transisi itu kan, jadi hanya berapa yang diaktifkan, Pak. Ya. Coba ini ya, ini transisi yang saya hadirkan ya, coba ini ya. Oke, ini transisi, oke. Oke, lanjut. Seperti itu. Selamat pagi. Salam sejahtera. Oke ya.
Kemudian kita klik split Bapak Ibu, klik kanan, split. Akan sekarang kita transisinya coba kita lihat apa namanya, kira-kira di bagian mana ya yang mau kita, yang mana yang mau kita aplikasikan, coba yang coba mau nggak dia? Oke. Oke. Coba kita lihat sekarang. Ternyata pada bagian tertentu nggak mau dia, Pak. Karena memang tidak semuanya aktif transisinya ya. Oke, coba kita kali, berarti kita pilih transisi yang lain berarti ya, transisi yang lain. Kalau nggak mau kita berarti pilih transisi yang lain ya. Coba yang ini. Oke, kemudian coba kita lihat ya. Oke, kita mundur coba gimana dia. Kita mundurkan. Selamat pagi. Ya, tapi begitu ya. Salam sejahtera buat kita. Oke, jadi intinya beberapa transisi yang dihadirkan di Camtasia 7 ini tidak maksimal untuk kita pergunakan karena ada yang aktif, ada yang tidak. Lagi-lagi nih kalau ingin yang full version harus tahu tracknya. Namun saya tidak memberikan tracknya Bapak Ibu karena saya juga belum tahu tracknya apa gitu ya, belum nyari juga ya. Jadi apa namanya, itu yang bisa kita lakukan. Terus apalagi yang mau ditanyakan coba? Kalau bisa saya jawab dulu. Apalagi yuk kira-kira? Ya. Nah, Suaranya hilang-hilang, Pak. saya hilang-hilang Pak. Begitu hilang-hilang. Ya Pak, hilang-hilang. Nah, Pak Ibu, sekarang kita bisa memperbesar, memperkecil tampilan kita ya. Halo. 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 Ya. Iya, halo Bapak. Kita memperbesar tampilan kita ya. Ya. Ada bagian yang mau kita perbesar, Pak Ibu. Kita mau membesarkan atau mengecilkan bisa ya. Kita mau memperjelas pada segmen tertentu bisa ya, Pak Ibu. Ya. Caranya ini. Caranya ya. Bapak Ibu pinginnya membesarkan di bagian mananya Pak Ibu? Misalkan ini ya, coba kita lihat. Oke, coba ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang building. Oke, dari sini building ya. Oke, dari sini coba. Nah, kita mau membesarkan Bapak Ibu pada building learning commitment ya. Nah, caranya adalah kita klik dulu videonya ini Bapak Ibu, klik videonya, klik. Udah diklik? Halo? Sudah diklik videonya? Iya Bapak, sudah. Sudah diklik, kemudian kita beri durasi di sini. Seberapa? Artinya itulah yang mau kita nanti apa namanya perbesar.
Oke, durasinya dilihat nih, kan kita kalau saya tarik ini dia akan apa namanya? Ini memanjang. Semakin lama durasinya maka dia akan apa namanya? Durasi untuk membesarkannya itu semakin besar ya. Seperti ini misalkan semakin lama ya. Saya klik ini semakin besar ininya ya durasinya, maka panjang ekornya akan semakin besar. Kita juga bisa membesarkan dengan skala berapa kita mau besarkan. Yang mana yang mau dibesarkan kan? Nah, rencana saya sih saya mau membesarkan segmen ininya, building learning commitment-nya. Saya klik di sini ya skillnya, saya besarkan sampai 100, kemudian saya tarik ke sini Bapak Ibu pada bagian mananya yang ingin dibesarkan. Saya misalkan ingin besarkan yang ini. Ya, coba kita lihat sama-sama ya. Oke, dari sini saya play. Yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang building learning commitment. Nah, di sana gimana? Halo? Sampai sana bagaimana? Sampai sana bagaimana? Bisa kan? Pak. Bisa ya? Oke. Tentang building learning commitment, yaitu membangun komitmen belajar. Nah, ini kan terlalu besar tampilannya. Ini bisa kita kecilkan lagi, Pak. Ya, Pak Ibu. Berarti kita lihat di sini ya. Di sini misalkan kita menambahkan ini lagi ya. Kita turunkan lagi sekarang ya. Kita blok ini. Kemudian kita gini, ini ya. Kita klik. Kemudian kita buat duration-nya. Oke, kita kecilkan. Oke, coba kita main. Materi tentang building learning community. Oke, ini ya. Oke. Oke, kira-kira bagaimana? Dia akan bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan ya. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Ini tadi kan lumayan besar nih tadi ini. Ini bisa kita atur, artinya dia setelah dibesarkan dia akan menjadi kecil lagi. Ya, oke. Bagaimana? Coba kita play dari sini ya. Jadi biasanya dia kita besarkan, nanti dia akan kembali kecil lagi. Building learning community, yaitu ya. Kemudian Bapak Ibu ingin ngapain sekarang? Ayo. Ya. Halo? Apa yang mau Bapak Ibu ini lagi? Mau edit lagi? Yang ini? Sekarang kan sudah berbesar nih, sekarang mengecilkan. Sudah. Kayaknya masih bingung juga nih ya. Tapi tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa ya. Kalau kita mau menghilangkan, kita klik cut aja di sini kalau Bapak Ibu ini ya. Oke, ini kalau mau kita hapus, kita cut aja. Nah, berarti kita hanya memberikan efek ini aja ya di sini ya. Kita klik ini, berarti di sini efeknya besar.
Oke. Nah, untuk yang ini kita yang di sini kita kembalikan dia, ya. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, gitu. Jadi kita bisa membesarkan, bisa mengecilkan ya Bapak Ibu. Kira-kira sampai sini paham? Yang ini maksud saya? Bapak Ini Ibu, Pak Iwan. Paham. Bapak Ibu kan Pak Iwan. ingin membesarkan pada segmen itu, ya nggak? Seperti ini ya. Saya ingin membesarkan pada durasi ini ya, timeline ini ya. Jadi saya menekankan pada building learning commitment ya. Oke, kalau building learning commitment-nya ini saya besarkan, caranya adalah saya tarik ini kursornya, kita klik dulu videonya, kemudian kita klik pada timeline keberapa kita akan membesarkan, kemudian diatur di sini frame scale-nya kita besarkan, kemudian durasinya juga bisa kita besarkan. Ya, Bapak Ibu kalau merasa ini ya, Bapak Ibu ingin menambah durasinya ya, misalkan kita klik ini, kita durasinya bisa perbesar Pak Ibu. Bisa perbesar, maka dia proses untuk memperbesar ini perlu waktu yang lebih lama. Coba kita lihat. Kita mundurkan, kita play. Adik-adik yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang building learning commitment. Nah, ketika kita sudah bilang building learning commitment, nah kita ingin kembali lagi fokus ke layar itu, maka caranya adalah kita klik lagi ini videonya Pak Ibu, kemudian kita klik yang ini ya, kita klik ya, kemudian kita arahkan dia kembali ke berapa? Ke 46%. Jadi kembali dia ke posisi awal. Ini kan coba kita lihat, ini kan awalnya gini nanti ini. Kita kembalikan dia ke posisi ini. Gitu ya. Coba kita lihat ya. Kita play ya dari sini ya. Kita mundurkan lagi. Coba kita lihat. Ya, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi. Nah, seperti itu. Membangun komitmen. Ini bisa diperbesar ininya Pak Ibu, durasinya. Kita klik ini ya. Kita klik aja ini. Kemudian durasinya bisa kita perpanjang sedikit ya. Oke. Ini karena jaraknya terlalu pendek sehingga tidak bisa kita panjangin ya. Jadi caranya adalah ya harus kita atur dulu sedikit di sini. Ya jauhkan sedikit. Oke, kemudian baru durasinya kita buang. Coba kita lihat sekarang. Oke. Kami akan menyampaikan materi tentang building learning commitment, yaitu membangun komitmen belajar. Baik, sebelum lebih lanjut kita review apa itu building learning commitment. Coba kita lihat apa yang menjadi indikator keberhasilan dari materi kita. Adapun indikator ya, sekarang saya bilang adapun indikator gitu kan. Nah, sekarang saya ingin agar indikatornya yang menjadi penekanan di sini Bapak Ibu. Ya, indikatornya yang menjadi penekanan. Maka saya klik di situ indikator ya. Saya arahkan di sini videonya. Coba kita play sedikit. Play. Indikator keberhasilan. Oke, di sini indikator yang anggap dari sini ya. Indikatornya ini coba saya perbesar Bapak Ibu. Jadi saya klik di sini, ini kan sumpennya udah aktif. Aktifkan juga dulu ya. Kemudian di sini saya skill-nya perbesar. Oke. Ya, jadi 80% ya. Oke, tapi saya arahkan di sini ke indikatornya. Oke. Baik-baik gitu ya. Arahkan ke indikator. Oke. Setelah selesai dibuat, maka indikatornya Bapak Ibu nanti arahkan ininya apa namanya?
Ini indikatornya, kita klik sekarang punya indikator. Kita klik dulu, play dulu. Nah, kita mengharapkan nanti. Nah, peserta kan sekarang arahnya ke peserta kan. Sekarang kita tambahkan juga di sini. Ini kita tarik turun Bapak Ibu, kita muterin. Kita turunin ini. Ya, kita arahkan ke sini sekarang. Ah, gitu. Ya, coba kita play ya sekarang. Siapa tahu Bapak Ibu ingin memberikan ini ya. Oke, coba kita play dari sini. Apa yang menjadi indikator keberhasilan dari mata diklat? Adapun indikator keberhasilan mata diklat ini yaitu kita mengharapkan nanti Bapak Ibu bisa merumuskan komitmen kerja yang dibangun atas. Kira-kira bagaimana? Kan bagus itu, keren. Iya. Hah? Iya. Jadi ada penekanannya, maunya Iya, kita... bagus, mantap. Bagaimana, Mama? Bagus, Pak, mantap. Cuma pusing-pusing juga lihat. Jangan pusing-pusing dulu, Mama. Jadi kita berusaha dulu nih, kasih penekanan ya, kasih penekanan. Penekanannya itu yang pas, gitu. Jadi mau yang disampaikan itu apa? Jadi kita pilih yang disampaikan itu ya. Bagaimana Pak Sutrisno? Kayaknya bagus itu Pak Sutrisno. Bagaimana Pak Sutrisno? Pak, sudah coba. Sudah coba. Coba kita selesaikan dulu video saya ya. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya ya. Baik, sekarang coba kita lanjut dulu ke video tadi. Oke ya. Oke, ini videonya ya. Coba kita lihat lagi. Play. Oke, dari sini ya. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan materi tentang building learning commitment, yaitu membangun komitmen belajar. Baik, sebelum lebih lanjut, kita review apa itu building learning commitment. Coba kita lihat apa yang menjadi indikator keberhasilan dari mata diklat. Adapun indikator keberhasilan mata diklat ini yaitu kita mengharapkan nanti Bapak Ibu bisa merumuskan komitmen belajar yang dibangun atas kesepakatan dan wajib dipatuhi nanti selama pelaksanaan diklat. Baik, kita lanjut ke topik. Ada berapa? Oke, topik. Nah, kan begini kan? Nah, kalau sudah lanjut ke topik, misalkan sampai di sini ya, oke kan? Coba kita play dulu. Oke, di sini baik ke topik. Nah, kita sekarang coba kembalikan dia ke posisi awal, Pak. Sumpen. Jadi kita kembalikan ini lagi ya. Kita klik ini, seret, gitu kan. Kembalian ke posisi awal. Kemudian durasinya itu jangan terlalu jangan terlalu lama. Karena kan dikit nih waktunya nih. Ini kita kecilkan aja ya. Oke, segini misalkan. Oke. Oke. Kalau sudah selesai, maka kita coba play. Kita mundurkan dulu dikit. Baik, kita lanjut ke topik. Ada beberapa topik dari mata diklat ini, yaitu. Nah, kan topik nih kan. Nah, topik yaitu baru kita zoom Bapak Ibu. Zoom ini ya, topiknya kita klik di sini. Nah, mungkin di sini ya. Kita zoom sekarang ya. Caranya sama seperti tadi, skillnya diperbesar Bapak Ibu, skillnya seret. Kita fokuskan kepada. Oke, coba dinonaktifkan dulu suaranya semuanya, biar nggak storing ya. Ini kan dibesarkan dulu nih, ya, dibesarkan dulu segini misalkan ya. Oke, ini turun, arahkan ke sini. Oke. Pak Paulus mungkin bisa dinonaktifkan dulu suaranya, Pak. Oke.
Paulus, di mute dulu suaranya, di mute. Itu ibu, Pak. Oh, ibu ya? Iya, pakai akun bapaknya. Akun bapaknya. Kasih mute dulu, kasih mute. Kasih mute dulu. Kasih mute dulu, kasih mute. Justin nggak tahu. Tidak tahu mana itu mood, Pak. Di bawah bagian kiri. Saya mau teriak, tidak kedengaran suara di depan rumah. Sudah. Aduh. Ya. Oke, siap. Iya sudah tadi. Ya, sudah di mute tadi, sudah di mute. Oke. Right? Sekarang Kembali hidup lagi. Balik lagi itu. Sudah, jangan di mute lagi, Mama. Oke, ini sudah ya. Coba kita play. Kita mundurkan. Play. Baik, kita lanjut ke topik. Ada beberapa topik dari mata diklat ini, yaitu kemudian menjalin komunikasi yang harmonis. Selanjutnya, membuat komitmen belajar. Dan yang terakhir adalah melaksanakan komitmen belajar. Nah, kan lagi udah selesai nih. Udah selesai ya. Sekarang dikembalikan lagi dia ke posisi awal, Bapak. Ini kan sudah di sini tempatnya kan? Ya nggak? Di sini kan? Di timeline-nya. Dikembalikan lagi ke posisi awal ini. Kita klik ini. Tapi durasinya kita buat lebih panjang dikit. Biar bagus ya. Oke. Pak Paulus, Ibu, Mama, nonaktifkan dulu, kasih Mama. Oke. Ya, baik. Coba kita play ya. Saya mundurkan sekarang ya. Saya mundurkan lagi. Coba, yuk kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, coba dari sini. Yuk, kita play. Coba kita lihat apa yang menjadi indikator keberhasilan dari mata diklat. Adapun indikator keberhasilan mata diklat ini, yaitu kita mengharapkan nanti Bapak Ibu bisa merumuskan komitmen belajar atas kesepakatan dan wajib topik. Ada beberapa topik dari mata diklat ini, yaitu yang pertama mengenal, kemudian mengenal orang lain, kemudian menjalin komunikasi yang harmonis, selanjutnya membuat komitmen belajar, dan yang terakhir adalah melaksanakan komitmen. Awali dari yang pertama, yaitu pengertian building learning commitment. Kalau di Indonesia, yaitu building learning commitment ya. Oke, kita sekarang stressingnya ke building learning commitment ya. Nah, di sini kita tambahkan sekarang zoom lagi Bapak Ibu. Kita klik ini. Ya. Perbesar. Segitu ya misalkan, thread segitu. Oke, kita arahkan turun ke sini. Besarkan dikit. Sudah. Turun dikit. Oke. Oke, segitu lah ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, durasinya mungkin kita buat lebih panjang dikit dah. Oke, segitu. Oke, coba kita play. Dari sini ya, kita tarik, play. Memang Bapak Ibu, coba kita awali dari yang pertama, yaitu pengertian. Oke, dari sini dulu dah, biar bagus. Oke, coba kita lihat dari sini. Kasih yang harmonis. Selanjutnya, membuat komitmen belajar. Dan yang terakhir adalah melaksanakan komitmen belajar. Memang Bapak Ibu, coba kita awali dari yang pertama, yaitu pengertian building learning commitment. Kalau di Indonesia, yaitu membangun komitmen belajar. Jadi suatu upaya yang dilakukan untuk. Apakah itu dirasa sudah cukup ataukah mau edit? Ya, kita klik lah. Kalau mau mengedit caranya klik ini Bapak Ibu, klik yang ini ya.
kita besarkan lagi dikit. Oke. Oke. Oke, fokus. Ini tarik ke bawah ya. Nah, ke situ ya. Kita besarkan lagi dikit, boleh ya? Kita kasih ke sini ya. Oke, coba kita lihat, kita mundurkan lagi. Ini fungsinya kita kasih ini ya. Panjang ya, pendekin aja dah. Oke, kita mundurkan. Coba kita play. Kemudian menjalin komunikasi yang harmonis. Selanjutnya membuat komitmen belajar. Dan yang terakhir adalah melaksanakan komitmen belajar. Baik, Bapak Ibu, coba kita awali dari yang pertama, yaitu pengertian building learning. Kalau tidak, yaitu membangun. Nah, seperti itu Pak Ibu. Bagaimana kira-kira? Bagaimana? Bisa ya? Bisa ya? Apalagi nih, Bapak Ibu ya, saya yakin Bapak Ibu ini kan ada animasi kan? Kehadirannya itu kan per poin ya Pak ya? Benar nggak Pak Sutrisno? Kan keren jadinya. Pak Sutrisno hadirkan per poin kan? 1 ini, 2 ini. Kan bagus jadinya dia. Jadi fokus dari PowerPoint itu adalah pada yang kita ucapkan, Pak. Pada yang kita ucapkan. Jadi fokusnya di sini. Ketika saya mengucapkan A, maka poin A yang dihadirkan dan dia fokus di bagian itu. Nah, seperti itu. Gimana kira-kira? Hanya ini Pak, kelemahannya kan ketika kita mau crop itu mau memperbesar atau memperkecil kadang kan tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalnya poin A itu agak panjang atau agak lebar, ketika kita mau memperbesar atau memperkecil itu kan tetap saja ada bagian lain yang masuk dalam frame itu, sehingga tampilannya malah kelihatan kurang bagus. Kecuali yang tanpa frame itu yang saya pikir itu bisanya. Kendalanya tadi saya coba untuk memperbesar dengan memperkecil itu frame yang tidak kita inginkan itu kita tidak bisa edit, tidak bisa kita buang. Ya, ya memang itu salah satu yang kelemahan memang. Tapi intinya kan ya kita bereksperimen nih. Intinya kita bisa lebih men-zoom in dan zoom out ya. Setiap slide ya bagian slide itu. Jadi kita persilahkan Bapak Ibu untuk bereksperimen untuk menampilkan sesuatu yang ingin diperbesar secara kehadirannya itu ya bisa kita manfaatkan dengan fitur ini gitu ya. Sehingga mungkin tidak kita aplikasikan pada semua elemen. Bapak Ibu mungkin merasa pada bagian-bagian itu ini penting bagi saya untuk dihadirkan, maka saya memanfaatkan ini. Pak Sutrisno gitu dulu ya. Ya Pak Yunus. Kalau untuk kan saya sharing Pak, kira-kira kalau dimaksimalkan di PowerPoint bagus juga Pak. Bisa. Oh, bisa. Jadi kan ceritanya begini Pak. Ceritanya nih Pak, Bapak rekaman hari ini dengan Handycam ya. Ceritanya begini nih, hari ini Bapak telah menyiapkan tadi sudah di PowerPoint kan sudah. PowerPoint-nya kan sudah diperbaiki tuh. Sudah di animasinya tidak semiting Pak. Ya. Oke, sekarang dengan baik. Oke, sekarang kalau sudah diperbaiki PowerPoint-nya, Bapak rekaman pakai Handycam, ya. Setelah Bapak selesai Handycam, rekam dengan Handycam, selanjutnya kita lakukan editing dengan menggunakan Camtasia ini. Mungkin pada segmen-segmen tertentu kita ingin secara tampilan dia keren kelihatan. Jadi kita bisa memanfaatkan fasilitas zoom in dan zoom out ini untuk menampilkan
bagian tertentu untuk diperbesar atau diperkecil. Mohon maaf ini Mama Paulus Haba ini saya sudah coba unmute Mama mute lagi. Saya unmute Mama mute lagi. Jadinya suaranya keluar masuk ini Mama. Masuk Trisno. Bagaimana itu Bapak? Ini muka senyum-senyum. Bu Cornelia, kasih mati dulu Mama Paulus. 300 meter tidak kuat teriak. Kalau sahabat tuh kamu tuh. Saya nggak konsentrasi menjelaskan ini. Saya konsentrasi. Betul. Pantulan suara. Ini siapa nih? Iqbal ini? Ay, Tolong jangan mod dulu itu. Pak, sudah ada Pak Iqbal ini. Nah, saya suka si mute, tapi Mama unmute lagi, saya mute lagi. Laptop saya ini belum bisa. Minta ada, di-unmute. Minta tolong Pak Ketua lari dulu sebentar. Capek siang-siang ini olahraga. Saya sudah teriak ini, dia tidak. Ibu Paulus. Oke, Oh, siap. Jadi ada hiburan kita di sini ya, teman-teman luar biasa di sini ya. Patri, nanti saya pergi. Oke ya. Jangan kasih mute lagi itu Mama. Jangan kasih unmute lagi. Sudah saya mute nih lagi di unmute sama Mama. Iya. Jauh ke rumah. Ya, oke, siap. Nah, itu Pak Mustaqim yang dari MTS lari dulu. Hanya berapa meter itu. Baik. Ya. Pak Yunus yang lebih dekat. Pak Yunus ada di MTS. Oke, teman-teman anggap nih videonya sudah selesai ya. Anggap nih sudah selesai, saya ngedit ya. Anggap nih dulu. Mari kita lihat hasilnya dulu Bapak Ibu. Ya, oke. Ya. Oke, gini anggap sudah selesai ya. Coba kita play lagi. Komitmen belajar. Jadi suatu upaya yang dilakukan untuk membangun kesepakatan selama pembelajaran agar suasana pembelajaran bisa berjalan secara kondusif. Tentunya kita perlu menyepakati hal apa saja yang wajib kita patuhi selama pelaksanaan. Coba kita lanjut sekarang ke menjalin komunikasi yang harmonis. Oke, nah di sini ya, menjalin komunikasi yang harmonis. Saya arahkan ke kursornya di sini ya. Kita cari zoom and pen. Kemudian kita kembalikan ke posisi awal ya. Skillnya saya buat jadi 46% ya. Oke, di sini coba kita lihat. Kita play. Coba kita lanjut sekarang ke menjalin komunikasi yang harmonis. Menjalin komunikasi yang harmonis adalah awal mula terciptanya suasana belajar yang harmonis, suasana belajar yang menyenangkan. Bagaimana caranya agar komunikasi yang harmonis ini terjadi? Tentunya harus diawali dari bisa mengenal orang lain, dan yang tidak kalah penting adalah mengenal diri kita. Mengenal diri ini adalah modal awal kita untuk berinteraksi dengan orang lain agar kita bisa saling berbagi, bisa mengenal kekurangan teman kita. Kemudian nanti kita bersama-sama berkomunikasi mensinergikan poin-poin apa yang harus kita munculkan sebagai sebuah kesepakatan dalam bentuk norma kelas. Nah, konteks. Oke, konteks. Kita bicara konteks. Oke, di sini ya. Nah, sekarang baru kita berikan sumpen lagi ya. Kita perbesar sedikit. Oke, segitu misalkan. Kita tarik turun, Bapak. Oke, kita kecilkan lagi dikit. Nah, itu. Ya, tapi dia nggak bisa di ini ya. Intinya tidak bisa diatur sesuai keinginan kita karena dia proses zoom-nya ini sudah ini ya, sudah berimbang antara panjang dan lebarnya gitu. Jadi kita tidak bisa mengatur manual. Dia sudah mengatur otomatis ketika kita klik segitu panjangnya ya lebarnya menyesuaikan. Oke ya. Oke.
Ini coba kita klik, coba kita play dari sini. Menunjukkan sebagai sebuah kesepakatan dalam bentuk norma kelas. Nah, konteks dari komunikasi ini, komunikasi yang terjalin antara peserta dengan peserta, peserta dengan panitia, dan komunikasi antara peserta dengan Widya Iswara. Oke, Widya Iswara. Oke, sampai di sini. Kemudian kita kembalikan lagi ke posisi awal ya. Oke, lalu kita oke. Durasinya bisa kita atur lebih panjang, lebih pendek di sini, silahkan. Oke, kita play. Kita menurunkan dikit, coba dari sini. Mensinergikan poin-poin apa yang harus kita munculkan sebagai sebuah kesepakatan dalam bentuk norma kelas. Nah, konteks dari komunikasi ini, komunikasi yang terjalin antara peserta dengan peserta, peserta dengan panitia, dan komunikasi antara peserta dengan Widya Iswara. Kita berharap agar pesan yang disampaikan oleh panitia ataupun Widya Iswara arahnya itu adalah komunikasi yang efektif. Jadi pesan dari si pengirim pesan dapat diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Nah, itu bagian dari komunikasi yang efektif. Oke, ini anggap kita sudah selesai Bapak Ibu untuk melakukan editing. Nah, apa lagi ini muncul? Oke. Ya, ini anggap sudah selesai. Oke ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai, kita produce Bapak Ibu, kita klik produce. Ya. Ada nggak tulisan produce sana? Ada nggak? Produce and share ada nggak? Ada, Pak. Ya. Ada ya? Ada. Ada ya Bapak Ibu ya? Kita klik ini ya, klik. Oke, di sini langsung diarahkan web ini, biarkan saja. Ya, biarkan saja ini. Kita biarkan saja, tapi di sini yang jelas dia formatnya sudah MP4 ya. Kemudian kita klik next ya. Nah, terus di sini ada production name-nya, kita ganti misalkan ini namanya video final. Anggap video final, saya naruhnya di tempat yang saya mudah ingat ya. Misalkan saya taruh di D, kemudian saya taruh di mana? Di D ya, misalkan di Diklat 2021 saya taruh di Multimedia Sumba Barat. Ya, namanya video final ya. Oke, kemudian saya pilih, kemudian saya klik sip. Sip. Oke, ini ya. Jadi tempat penyimpanan foldernya itu adalah di Multimedia Sumba Barat ya. Namanya video final MP4 ya. Setelah itu kita klik finish. Oke, kita menunggu proses rendering Bapak Ibu. Ini proses rendering. Jadi proses rendering ini tergantung dari spek dari laptopnya masing-masing ya. Semakin dia bagus secara spek, maka proses renderingnya ini juga tidak terlalu lama. Tetapi kalau misalkan laptopnya mungkin sedikit ya secara spek masih kurang, maka dia memerlukan waktu rendering yang lebih lama. Ya, sekarang kita tunggu sampai 100% ya, Pak Ibu ya. Bagaimana Pak Ibu? Ya, hari ini saya tidak ingin terlalu membebani Bapak Ibu. Karena besok tuntutan adalah video ini harus sudah selesai dan sudah diupload. Oke, apapun karyanya silahkan dimaksimalkan hari ini. Besok kita sudah harus selesai mengupload ya. Dan sekaligus kita ingin melihat persiapan Bapak Ibu terkait video ini bagaimana. Karena Bapak Ibu dituntut untuk menyajikan karyanya hari Sabtu. Jadi akan disajikan, Bapak Ibu akan menyajikan langkah-langkah pembuatannya. Misalkan seperti ini. Pak, pada segmen ini saya menggunakan Bandicam rekaman. Nah, ketika masuk ke segmen ini, saya menggunakan
Camtasia untuk mengedit, untuk menambahkan efek pemberian transisi dan pemberian zoom in dan zoom out-nya. Nah, atau mungkin Bapak Ibu bilang begini, Pak, saya memaksimalkan editingnya dengan menggunakan PowerPoint. Nah, masuk ke tahap perekaman, saya di sini hanya menggunakan Bandicam sebagai aplikasinya. Terus saya tidak menggunakan Camtasia untuk proses editingnya. Saya melihat nanti videonya seperti apa, dan itu akan kita hargai sebagai karya terbaik Bapak Ibu. Gitu. Ya, kira-kira bagaimana? Yang penting berbuat dulu dah, ya, daripada Bapak Ibu beban nanti. Pak Iwan, Ya. ada pertanyaan. Ya, gimana Bapak? Untuk hari Sabtu nanti presentasinya kita pakai Zoom ini atau kita harus buat rekaman kayak mereview apa yang sudah saya buat pada tugas OJT yang kedua ini? Tidak Bapak. Yang prakteknya. Jadi hari Sabtu itu Bapak, Bapak dengan teman-teman kan sudah mengupload tugasnya di LMS ya, betul tidak? Kan sudah dalam format video itu. Nah, nanti kita akan menggunakan kelas kita ini untuk menampilkan video Bapak. Jadi di kelas itu nanti coba kita perlihatkan karya Bapak, kemudian kita saya akan mengakses video yang Bapak sudah share, kemudian nanti saya sharekan ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal presentasi aja. Karena saya takutnya di sana ada kendala jaringan kan. Jadi Bapak Ibu hanya presentasi aja besok. Kita yang sharekan videonya gitu. Ya. Paham ya maksudnya ya? Ya, paham, Pak. Jadi Bapak Ibu tidak nanti nge-share videonya lagi. Kita yang akan men-sharekan videonya, dilihatkan ke Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang punya video langsung presentasi gitu. Oke. Kira-kira gitu ya, biar Pak. tidak ada kendala di jaringannya Bapak. Iya, Pak. Oke, ini sudah selesai nih. Coba kita lihat karyanya yuk. Oke, ini kita klik. Kalau sudah kayak gini, klik finish ya. Oke, klik finish. Oke ya. Mari kita lihat karya Bapak Ibu sekarang ya. Oke ya. Mari kita lihat karya Bapak Ibu sekarang ya. Hai guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu baik serta diberi kesehatan dalam menjalani hari. Pada video kali ini saya akan merangkum. Baik, ya. Sekarang coba ya. Sekarang saya ingin lihat video kita ya. Saya buka di D. Saya perlihatkan Bapak Ibu dulu nih. Saya share screen dulu deh. Oke, saya share screen dulu. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu. Tadi saya naruh di D, diklat. Kemudian saya cari di 2021. Kemudian saya cari multimedia Sumba Barat. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini video final ini ya. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan. Ya, kelihatan, Pak. Ya. Videonya yang ini ya. Videonya lihat yang ada segitiganya ini ya, yang ini ya. Yang final, video final. Ya ini ya, video final ini ya, yang ini tapi ya, bukan yang ini ya. Yang ini ya. Video final. Oke, sekarang coba kita lihat karyanya. Oke, saya share screen sekarang ya. Oke, ini videonya tadi Bapak Ibu. Coba kita lihat ya karya kita. Selamat
pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang kelihatan enggak? Nggak kelihatan, Pak. Kosong. Nggak kelihatan. Aku berharap agar kita berharap agar pesan yang disampaikan oleh panitia ataupun Desi Raisa dapat kita belajar. Jadi belajar seperti itu pastinya malu dong kalau misalkan kita tidak membaca yang dengan baik komunikasi seperti dengan panitia dan suara untuk kelancaran baik saja yang harus kita ingin menyampaikan sesuatu dalam bentuk antara pesan si pengirim pesan dapat diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Nah, itu bagian dari komunikasi yang efektif. Misalkan komunikasi antara WI dengan peserta. Tidak kelihatan. Ingin menyampaikan ketika dijadikan sebagai kesepakatan ataupun kesanggupan untuk melakukan basis pembelajaran dalam bentuk Kami dengar radio, saya Pak Iwan. Ya, Ini kayak radio yang kami dengar, gak ada gambarnya. tidak ada gambarnya? Iya. Enggak ada. Audio saja. Saja yang kami dengar. Suaranya yang ada, Pak. Di share screen, Pak. Nggak ada ini. Dengar, lihat mukanya Pak Kalitus saja. Misalkan komunikasi antara WI dengan peserta. Misalkan WI ingin bisa memahami ya, dilaksanakan ada peserta yang pemahaman. Selanjutnya komitmen belajar. Komitmen belajar ini bisa kita artikan sebagai kesepakatan ataupun kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Jadi kelancaran pelaksanaan diklat yang berbasis online. Jadi seperti yang kita pahami ya, pembelajaran orang dewasa ini kan biasanya lebih senang bermain kesepakatan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah sepakat, sudah dimunculkan dalam bentuk format, dalam bentuk komitmen belajar seperti itu, pastinya malu dong. Jadi Bapak Ibu perlu kami bantu hal-hal apa saja. Nggak kelihatan share screen-nya. Malah kayak itu apa para pejuang mau dengar proklamasi kemerdekaan Soekarno. Ini enggak. Nah, Oke. sudah Pak, Sip. mantap. Ini baru bisa. Selamat pagi. Iya. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi tentang building. Sudah muncul di sini ya? Hilang ya gambarnya? Iya. Gambar hilang. Gambarnya hilang nih Bapak. Hilang. Kena sensor dari KPI. Aduh. Sinyalnya ngantuk ini, Pak. Jam ngantuk. Ini anu nih Bapak. Apa namanya? Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia. Banyak sekali yang mulai. Nyala ini. Nah, padahal udah selesai ini kita mengedit ini, tinggal produce ya.
Tapi lagi-lagi ini karena apa namanya Bapak Ibu, versi trial ya Maklum sudah. versi trial Pak, versi gratisan Ah. ini. Versi gratisan. Udah Minta selesai. yang Udah kita sudah selesai nih. tidak, tapi kalau menurut saya pribadi Pak, yang penting kan kita prosesnya itu kita bisa belajar bersama, masalah hasil kan nanti Ya. Oke, jadi ini ya. kita prosesnya ada. Lagi-lagi ini masalah aplikasi dan apa namanya kesiapan laptop kita. Jadi teman-teman, secara prinsip bagaimana seperti itu ya kurang lebih cara kita untuk memberikan actual zoom pada apa namanya pada video yang kita buat animasinya ya. Karena di sini kita yang trial juga nggak maksimal hasilnya ya, karena dia apa namanya ada beberapa fitur yang nggak maksimal bekerja saat kita produce. Jadi intinya teman-teman, karya yang Bapak Ibu buat dengan ini apa namanya silahkan dimaksimalkan dulu. Oke, siapa tahu Bapak Ibu laptopnya mendukung Camtasia 2019, silahkan dulu Camtasia 2019 karena itu sudah terbukti mau dan apa namanya sudah sering kita gunakan untuk produksi video ya. Jadi yang Camtasia 2 ini juga bagus kemarin Pak, Camtasia 6. Coba Camtasia 6, silakan. Prinsipnya sama Pak, Camtasia 6 Pak. Pak Sutrisno. Camtasia 6 prinsipnya sama Bapak. Iya, kebetulan. Nah, coba kemarin mau sudah. Yang Camtasia 6 dua sudah download. Ya. Dua sudah saya download. Tinggal nanti lihat mana yang saya mudah mengerti. Ya. Tapi prinsipnya sama Pak Sutrisno ya. Caranya kita mengaplikasikan kurang lebih sama Pak. Cuman ya kemarin Camtasia 6 ini saya coba tuh berhasil ya. Ya Camtasia 7 yang ya intinya gitu ya Bapak Ibu ya, semangat dulu dah ya. Saya takut nih terlalu apa namanya ekspektasinya terlalu tinggi kepada Bapak Ibu, kasihan Bapak Ibu berat bebannya. Jadi intinya hari ini juga biar terasa plong dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Oke. Silahkan jika ingin mengekspor lebih jauh dengan Camtasia ini boleh, tapi ketika Bapak Ibu merasa Camtasia ini terlalu berat dan Bapak Ibu ingin memaksimalkan Handycam dan PowerPoint, oke, silahkan juga. Tapi intinya teman-teman, yang kita bagikan ini adalah bagian dari menambah pemahaman dan skill kita ya. Siapa tahu nih Bapak Ibu bisa mendapatkan versi yang full. Ya, itu akan lebih baik lagi ya. Biasanya Bu Fernanda nih biasanya yang punya banyak ini nanti. Jadi Bu Fernanda coba nanti punya banyak ya link lah. Atau mungkin Pak ini Pak Isno. Fernanda punya krep Fernanda? Enggak ada Pak. Paling biasa pakai HP. Oh gitu ya. Pakai KineMaster? Bapak Ibu mau pakai KineMaster? Pakai ini Pak, CapCut atau KineMaster biasanya. Oh iya, oke siap. Ya jadi intinya teman-teman saya tidak membatasi teman-teman pakai apa, boleh. Itu adalah proses ya. Yang penting videonya besok kita ingin lihat progresnya. Hari Sabtu kita presentasi gitu ya. Bu Solviana bagaimana Bu? Pasti sudah siap dong videonya? Iya Bapak, sementara Bapak masih bingung-bingung juga. Bisa. Siap. Saya mau nanya videonya siap masih bingung. Ya Bapak, siap. Oke, Bu Justina bagaimana? Siap Mama? Sudah selesai kan videonya Mama?
Siap, Justina Bapak. mana, Pak? Ada dua Saya. Justina. Justina saya. Ya. Siap, Bapak. Lagi diedit-edit lagi biar tampilannya bagus. Ibu Hardianti bagaimana? Sudah Pak, cuman saya bingung karena pas saya pakai audio itu Pak, terus ada pas slide bagian materinya itu saya tampilkan video, nah audionya ikut ribut sama videonya begitu. Ikut musiknya tetap pas lagi videonya berjalan gitu, makanya saya Marah video sepanjang ribut. Oh gitu. Ya ya. Orang dua pekelahi itu. Ya ya ya. Ya memang kalau video itu kan sudah ada audionya kan, ya nggak? Sudah ada audionya. Kemudian kalau kita tutup lagi, pastinya dia akan benturan ya. 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 Karena Tapi videonya. Ya. Karena videonya itu ada di slide materi sudah mau selesai. Oh gitu, baik, tidak Nah, apa-apa. jadi saya pasang audio dari slide pertama begitu. Oke, ya enggak apa-apa Mama. Video itu kan bagian dari ini ya, bagian dari apa namanya elemen yang kita hadirkan. Intinya ya kita apresiasi ya, Bapak Ibu sudah bisa menghadirkan itu. Nah nanti kedepannya kan kalau kita menghadirkan video mungkin yang audionya mungkin bisa di stop dulu. Nah kalau pakai Camtasia yang 2019 kita bisa mengatur timingnya. Jadi kita mau mengekat bagian video, bagian audio itu ya, biar yang pure hadir itu adalah videonya bisa. Kalau pakai Camtasia 2019. Nanti setelah selesai video baru kita lanjutkan dengan audionya, bisa seperti itu. Ya, kalau yang 2019 yang sering saya pakai untuk membuat video itu bisa. Nah, tapi kalau yang ini ya, kalau pakai yang apa namanya, yang Camtasia ini juga bisa sebenarnya. Tapi saya nggak yakin outputnya Bapak Ibu. Karena outputnya tadi seperti tadi itu setelah kita selesai ya mengeditnya, ternyata setelah diproduksi dia malah nggak muncul videonya. Nah ini, ya oke, itu ya. Jadi intinya teman-teman, Bapak Ibu silahkan maksimalkan yang Bapak Ibu miliki saat ini. Itu aja intinya. Ya, biar tidak terlalu terbebani. Intinya pembuatan video yang lebih mantap lagi kan setelah pelatihan ini ya. Bapak Ibu kan nanti akan mau diseminasi nih, ya nggak? Mau diseminasi kan? Ya nggak? Oh iya dong. Nanti diseminasi, jadi harusnya prepare-nya lebih bagus lagi, ya nggak? Ini anggap pengetahuan awal dulu nih. Besok ketika kita mau diseminasi, kita sudah harus mengupdate lebih ya sama pengetahuan kita sehingga bisa memfasilitasi teman-teman yang lain. Oke, siap ya? Siap, Bapak. Siap. Oke, kita foto dulu nih. Belum dihadirkan wajahnya nih. Pak Iqbal. Wajahnya di mana? Bu Justina. Bu Dorcas. Belum kelihatan ini mamanya. Ibu Dorcas gangguan jaringan, Pak. Iya. Kami gangguan jaringan di Tanarigo. Ibu Dorcas di Elopadas itu gangguan jaringan baru WA. Besok baru mau cari sinyal. Iya, besok cari sinyal, hari Senin baru upload itu videonya. Oke ya. Oke, coba kita foto ya. Foto ya, silakan. Ayo. 1, 2. Oke, saya share sekali lagi. 1, 2. Ya, sekali lagi. Gimana cara fotonya? Silakan. Kayaknya boleh, bebas. Bapak Ibu pingin yang gimana? Pakai HP. Ya. Oke. Foto saja, Pak. Foto, kita siap. Ini sudah saya screenshot ini. Iya. Iya, screenshot-nya itu pakai apa? Caranya. Ya, ini dulu. Ya, silakan. Ntar dulu ya. Saya buka dulu ini nih.
Biar ada beberapa ini ya, beberapa foto. Caranya screenshot yang kita tahu. Kali itu tahu. Pak Iwan yang screenshot nih, Pak Iwan yang screenshot nanti. Ya, saya screenshot sudah screenshot. Oke. Ya. Oke, sudah sekali lagi Pak Ibu. Ayo, yang pakai gini, pakai apa namanya? Jempol. Oke, jempolnya belum kelihatan. Pak Ibu, silakan jempolnya dinaikkan. Oke. Oke, siap print screen ya. Jempol saya menutupi wajah saya ini. Oke ya. Cantik tidak, Pak? Sudah, Mama, sudah. Wah, keren nih, keren. Ini videonya. Keren. Nah, oke, saya share screen ya. Pasti cantik. Screenshot di laptop gimana? Ya, lihat ya. Lihat itu. Pak Iqbal baru masuk, Pak. Saya belum ada. Ulang Pak saja belum ada. Ulang Pak, kurang terang saya punya tuh. Muka saya Ya, nanti dicuci ya. Pak Anton, itu tunggu dari kiri. Nanti Pak Iwan apa nanti itu foto-foto. Ayo, teman-teman yang belum, ayo. Siapa lagi nih yang belum? Ini Pak Iqbal Pak Iqbal itu Mantap sudah, Pak, mantap sudah. Belum ulang wajahnya ini. semua. Oke, Bu Justina. Satu lagi Bu Justina Apu. Oke ya, kita ulang ya. Screenshot ya. Oke. Oh, Pak Iqbal lihat ke sini, Pak Iqbal. Jempol. Oke, jempol. Jempol 2. Oke. Oke. Satu lagi ya. Saya pindahkan dulu. Aduh. Capek tangan ini. Sudah Pak Anton. Oke. Iwan, pencet yang mana ini untuk kita foto nih? Sekali lagi yang lain. Yuk, yang lain. Oke ya, silakan. Oke. Tar dulu, masih ada ini. Mohon maaf saya nggak dengar suara di sini. Coba ulang. Iya, Ibu Tersi. Ya. Pak Iqbal. Full memori memang. Sudah beres selesai, sudah berdoa, sudah Pak Iqbal lapor. Nih fotonya ya tadi. Mantap. Udah ya? Pas Pak Iwan itu, pas. Ya? Allah punya saya blur. Ya. Oke, enggak apa-apa. Udah bagus, Bapak. Sudah ganteng. Oke, pas. Yang penting ada mukanya di situ. Ya, nih. Ya. Nah. Oke, jaringan. Oke, siap. Terima kasih. Ada nggak ya teman yang udah masuk tapi keluar lagi? Ada nggak? Pak Daniel kayaknya. Siapa, Ibu? Siapa? Oke. Pak Daniel. Pak Daniel nanti masuk ya? Iya.
Ringan kayaknya Pak Daniel. Lagi? Ibu, Presiden jangan lupa ambil snack ya. Pak, Ada ambil snack yang semua disiapkan itu. Pak, ambil semua sudah. Saya tidak dapat jatah kalau sore, ada yang ambil punya saya. Ya, titip aja di kantor nanti dikirim ya. Dan jangan lupa cek di rekening masing-masing. Oke deh, Bos. Sudah masuk kah? Sudah. Thanks ya. Sudah masuk, Bapak. Pak. 5 juta. Jadi saya belum jadi. Kami yang jauh dari kota Kalitus, nih, Bapak. berapa Kalitus yang masuk jumlahnya? Putresia sudah masuk. MBN 870. Kita jauh dari kota, belum cek hari Senin dulu. 870. Sudah, Pak Sam, Pak Kalitus sudah ambil tadi. 8 juta emang 8 juta 700. Jangan lupa Wow, potong pajak ya. langsung beli ini laptop baru, Sung. Oh iya, pasti. Membaca sampai 11 orang les. Oke. Aduh. Kita akhiri dulu ya. Oke, Pak Iwan. Jadi Kan teman-teman 17 saya satu. yakin bisa menyajikan yang maksimal ya. Saya yakin teman-teman bisa lebih mantap dari apa yang saya sampaikan ya. Oke. Saya kira itu dulu ya Bapak Ibu. Ya. Silakan berkarya. Ya, silakan sajikan yang terbaik ya. Kurang lebih Ya. itu ya yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Selamat siang. Silakan. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya. Ada. Oke. Oke, silakan semuanya berdoa ya. Berdoa dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat Sore. Aktivitas selamat sore ya, selamat melaksanakan. sore. Selamat sore. Oke, sampai ketemu ya. Besok jam berapa? Besok jam berapa? Besok akan diumumkan oleh Bu Sri ya. Bu Sri yang mengumumkan. Oke. Oke, Terima kasih. ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sama. Sama-sama. Semangat, semangat. Sama, Pak. Semangat ya. Ya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Yuk. Rom. Iya. Sore Pak, terima kasih banyak. Sama-sama.